Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, yang kita ini untuk pertama ya Pak di podcast kita hari ini. Yang mana SD 2 Labuan Ratu ini kan biasanya udah mendunia ya Pak istilahnya ya. Sudah jauh kelihatan sana, udah banyak prestasi gitu. Apa sih Pak keunggulan dari yang bisa dilihat dari SD 2 Labuan Ratu ini? Sekolah kita ini dari sejak awal ya, kita ini punya visi misi yang memang harus kita capai. Dari awal kita visi misi kita mulai dari tahun 2020 itu kita ini ingin menjadi sekolah yang tentunya sekolah yang secara teknis kita ini ingin menjadi sekolah yang berprestasi. Nah, untuk mencapai ini tentunya kita harus banyak program-program yang perlu diimplementasikan di sekolah ini. Nah, salah satu yang paling kita tekankan adalah di bagian ekstrakurikuler. Jadi keunggulan kita di sekolah kita ini kita lebih banyak fokus ya yang kita fokuskan di program ekstrakurikuler. Ada berapa itu yang kita unggulan program ekskul kita? Ada banyak. Bisa saya sebutkan itu ada mulai dari Maths Club, Science Club, kemudian ada English Club, kemudian juga ada Kriya, Vokal, bahkan sampai dengan bela diri pun kita sampai ada 4 cabang bela diri. Iya. Itu ada yang pernah salah satu itu yang sudah sampai internasional itu? Belum. Untuk saat ini kita belum sampai ke nasional. Nasional, ya kita alhamdulillah sampai ke tingkat nasional untuk cabang karate. Cabang karate pernah juga. Ada juga yang salah satu masuk tingkat kota pernah. Sering. Tingkat kota kita sering. Provinsi kita masuk. Bahkan kemarin itu ada yang sampai Palembang itu. Satu murid kita. Karate ya. Ada kelas karate. Kita kan sampai ke tingkat Sumbakso itu. Itu kan artinya kan kita sekolah kita ini sudah sampai luar daerah bahkan kan. Alhamdulillah. Jadi kita mengembangkan untuk sekolah kita ini agar bagaimana memancing mereka itu agar bisa untuk tertarik melihat sekolah kita ini. Artinya dengan salah satu ekskul itu ya Pak yang diutamakan. Ada selain ekskul apa Pak yang kira-kira? Kita program akademik jelas. Akademik. Ya akademik untuk intrakurikuler ya. Sebenarnya untuk intrakurikuler. Jadi kita betul-betul menerapkan pemantapan di literasi dan numerasi. 2 hal itu yang kita sangat tekankan di pembelajaran di KBM anak-anak tiap harinya. Itu ada salah satu program juga kita yang membaca di hari setiap tanggal 17 ya? Setiap tanggal 1 dan 17. Tiap bulannya itu mengadakan kegiatan yang namanya GGM, Gerakan Gemar Membaca. Kita implementasikan, kita budayakan setiap tanggal 1 dan tanggal 17 itu ada sekitar 15 sampai 20 menit anak itu melakukan kegiatan membaca di setiap perpustakaan mini yang sudah kita sediakan. Yang di bawah-bawah. Iya, di bawah, di depan kelas, di depan kelas itu ada dan itu semua buku-bukunya, literasinya itu fiksi. Bukan teks, bukan buku teks. Ada salah satu juga program yang unggul itu ada Calistung gitu. Betul. Iya. Nah, itu salah satu program yang kita adakan untuk mengatasi, kita kan tahu nih, semenjak ada COVID hampir 3 tahun ya, 3 tahun yang lalu itu notabene anak-anak kita ini mengalami loss study. Loss study ya, motivasi, kehilangan motivasi belajar, bahkan sampai dengan kehilangan kemampuan kognitif. Salah satunya aja itu ada yang di kelas 3, kelas 4 itu masih belum bisa membaca dengan lancar tentunya. Membaca, menulis, berhitung. Nah, ini kita buatkan untuk mengatasi hal itu dengan Calistung. Dan itu dilaksanakan setelah jam pelajaran selesai.
Nah artinya kan kita sudah ada gerakan membaca, betul. ditambah lagi untuk berhitung. Nah artinya kan di sekolah ini program-program unggulannya itulah yang diterapkan di Insya sekolah. Allah. Jadi mereka, nah kalau masalah kegiatan keagamaan kita Pak, pastinya ada juga keunggulan kita ya. Ya, sudah pasti. Pasti. Ya, sekarang ini tidak cukup dengan kognitif, tidak cukup dengan psikomotor, tetapi akhlak, adab betul-betul harus kita utamakan dalam pembelajaran, karena ini yang menjadi penyokong ke apa namanya peningkatan mental dalam hal adab ini sangat penting untuk mendukung pembelajaran anak. Banyak kita program tentang keagamaan. Ya itu pasti kan sebelum mulai belajar juga kan ada sholat duha. Sholat duha betul. Diawali dengan membaca Al-Quran, membaca surat-surat pendek tiap pagi. Program-program sholat duhur secara berjamaah di kelas, dipimpin oleh imamnya, salah satu siswa yang dianggap kompeten di kelas itu, dan itu dibiasakan. Itu kan udah ada jadwalnya juga itu Pak. Jadi setiap kelas itu kan per kelas 1 minggu sekali ada. Ya. Jadi betul. kelas 6, kelas 5 gitu, mereka untuk melaksanakan sholat zuhur dan sholat duha. Betul. Nah, ini yang perlu kita, ini kan sebentar lagi mau SPMB ya Pak. Seleksi penerimaan murid baru. Untuk bagaimana agar mereka itu tertarik dengan sekolah kita ini Pak? Apa giat-giat kita ini? Banyak hal sebetulnya yang kita bisa sosialisasikan ke masyarakat, terutama masyarakat sekitar, warga sekitar, agar tertarik untuk memasukkan siswa anak-anak untuk sekolah tempat di SD 2 Labuan Ratu ini gitu. Mulai dari kita sosialisasi mungkin melalui podcast seperti ini juga mungkin itu tidak masalah, dan itu bagus, sangat-sangat bagus. Bisa melalui digital yang lain, lewat Instagram, lewat TikTok dan sebagainya. Tapi yang paling penting, yang paling penting adalah bukan itu sebenarnya. Yang paling penting adalah kita ini dipandang oleh masyarakat luas, tentunya dari prestasi-prestasi yang selama ini kita capai. Iya. Itu yang paling penting. Sebenarnya promo yang paling penting di situ. Yang prestasi-prestasi yang sudah nampak itu di Sudah. luar itu kan sebenarnya sudah terbukti sih. Itu mengejawantasakan atau menggambarkan kualitas sekolah kita. Ini sudah on the track lah bahasanya. Nah sekarang kita kembali lagi ke SPMB itu Pak. Kira-kira nih kalau ada wali murid misalnya ada yang tidak mampu gitu kan, artinya tidak mampu untuk menyekolahkan anak, misalnya dia dari TK tidak ada ijazah, itu apakah boleh gitu Pak? Sangat. Tidak ada persyaratan khusus, baik itu dari ijazah, dari sertifikat, ataupun dari yang lain. Karena SD ini memang pendidikan dasar. Jadi tidak ada yang namanya tes, tidak ada persyaratan. Memang ada persyaratan masih umur ya. Umur itu 5,5 tahun itu masih diperkenankan untuk mendaftar, tetapi harus ada surat rekomendasi dari psikolog yang menyatakan bahwa anak itu sanggup atau siap untuk ikut bersama-sama belajar di kelas. Ya, jadi artinya kan tidak harus lulus TK gitu. Tidak tanpa. Yang penting umurnya sudah mencapai 6 tahun. 6 tahun ya bisa didaftarkan di SD 2 Labuan Ratu. Betul. Nah, terus kita juga artinya kalau tadi itu harus tidak terkena masalah biaya Pak. Kira-kira ini kan biasanya kan nanti setiap bulan bayar gitu kan, mereka biasanya kan takut ataupun swasta kali. Ya, swasta misalnya ini gimana sekolah kita ini? Kita negeri jelas ya, gratis total. Nah, artinya tidak ada masalah ya Pak, untuk sekolah memang sudah ada gratis gitu kan. Masuk gratis, keluar gratis. Nah, mungkin ini dulu ya Pak, nanti kita lanjut materi selanjutnya apa yang kita sampaikan, bahwa kita perlu mensukseskan biar sekolah kita ini
biar lebih luas dikenal oleh masyarakat. Artinya pasti melalui media-media ini sangat berpengaruh gitu kan. Pengaruh untuk mudah dijangkau info-infonya gitu, nggak jangan seperti dulu lagi. Iya, jadi tidak apa yang perlu ini kita akses di luar itu kan mereka melihat gitu kan. Betul. Baik Pak, ini dulu nanti kita insya Allah kita ada waktu kita lanjutkan selanjutnya materi. Iya, Terima kasih. makasih Habib. Masya Allah. Makasih.